Sementara itu, saudara, jumlah jemaah haji Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Terbaru 4 orang positif COVID-19. Total kini ada 17 jemaah haji debarkasi Surabaya yang dinyatakan terinfeksi COVID-19. Ke-17 jemaah haji positif COVID-19 itu kini telah dipulangkan ke daerah asal karena hanya bergejala ringan dan tak ada gejala sama sekali. Saudara, Institut Tropical Disease Universitas Airlangga Surabaya memeriksa 171 sampel whole genome sequencing COVID-19 di Jawa Timur. Hasilnya 114 orang di Jawa Timur terpapar COVID-19 yakni BA5. Kasus BA5 terbanyak terjadi di kota Surabaya sebanyak 94 kasus. Sementara itu juga ditemukan adanya mutasi BA4, BA2, dan BA1 di Jawa Timur. Rata-rata pasien COVID-19 yang terpapar varian baru bergejala ringan hingga sedang. Mereka yang terpapar sebagian besar telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua hingga booster. Dan saudara, lebih lengkap soal penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona yang saat ini berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kika, selamat siang. Bagaimana penanganan kasus COVID-19 di Jawa Timur termasuk soal subvarian baru? Ya, Nilo dan juga saudara, jadi subvarian baru itu yang saat ini menjadi pekerjaan utama bagi Satgas COVID untuk kemudian bisa menurunkan kasus COVID-19 terutama dengan adanya atau setelah ditemukannya subvarian baru di wilayah Jawa Timur. Jadi sebelumnya sepanjang bulan Juli tahun 2022 ini, pihak Institut Tropical Disease atau ITD Universitas Airlangga Surabaya kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sampel whole genome sequencing para penderita COVID-19 atau orang-orang yang terpapar COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Dan hasilnya dari total 171 whole genome yang juga kemudian sudah diperiksa, ditemukan ada 136 kasus positif COVID-19 dengan subvarian baru. Adapun rincian dari warga yang terpapar subvarian baru COVID-19 ini, diantaranya yang terbanyak adalah subvarian BA5, di mana total jumlah pasien COVID-19 yang terpapar BA5 atau subvarian Omikron ini yaitu sebanyak 114 kasus. Sedangkan untuk BA4 yang juga kemudian merupakan subvarian Omikron ini yang terpapar yaitu sebanyak 14, dan untuk BA2 yang juga kemudian terbanyak ini adalah sebanyak 37 kasus. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap whole genome sequencing para penderita COVID-19 ini, ditemukan bahwa untuk sebaran subvarian baru COVID-19 ini terdapat di 16 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan kami kemarin mengonfirmasi kepada pihak Satgas COVID-19, di mana dinyatakan untuk sebaran COVID-19 terutama subvarian baru ini, sebagian besar terjadi di kota-kota ataupun kabupaten yang padat penduduknya. Seperti misalnya dari total 16 kabupaten kota di Jawa Timur tersebut, yaitu di Bangkalan, Banyuwangi, Gresik, Jombang, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Kota Malang, lalu kemudian dari Mojokerto, Nganjuk, Probolinggo, dan juga Sidoarjo. Surabaya merupakan sebaran terbanyak, di mana dari total jumlah sebaran varian COVID-19 atau subvarian COVID Omikron tersebut ditemukan sebanyak untuk kasus BA5 yaitu sebanyak 94 kasus. Adapun untuk orang-orang atau para pasien yang terpapar subvarian Omikron ini, sebagian besar bergejala ringan hingga sedang. Karena jika dilihat dari status vaksin dari pasien COVID-19, subvarian Omikron ini, sebagian besar dari pasien sudah menjalani vaksinasi COVID-19, terutama dosis kedua maupun dosis ketiga ataupun booster. Sehingga ini yang kemudian meringankan gejala dari masing-masing pasien COVID-19 yang terpapar subvarian Omikron. Sementara itu, saudara, yang juga kemudian menjadi catatan saat ini untuk percepatan vaksinasi COVID-19 terutama di wilayah Jawa Timur. Untuk saat ini capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Jawa Timur yaitu sebanyak 94,20%. Ada sejumlah daerah yang hingga saat ini juga masih menjadi catatan untuk percepatan dosis pertama ini. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya aturan dosis ketiga yang diwajibkan untuk sejumlah fasilitas publik ini bisa mendorong untuk ketercapaian vaksinasi terutama dosis pertama, dosis kedua, dan juga dosis ketiga yang saat ini jumlahnya masih sekitar 21,34%. Demikian ini.
Baik, Kika, 17 jemaah haji di embarkasi Surabaya ini terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana penanganannya? Ya, informasi ataupun konfirmasi yang kami dapatkan sejauh ini dari total 17 orang tersebut saat ini sudah dipulangkan ke kabupaten kota masing-masing. Karena sebagian besar dari jemaah haji ini hanya tidak bergejala ataupun bergejala ringan, sehingga bisa dilakukan untuk perawatan dan juga isolasi mandiri di kabupaten kota masing-masing. Jadi begini, Nilu dan juga saudara, kontrol yang akan dilakukan terhadap para pasien COVID-19 atau yang terpapar, jemaah haji yang terpapar COVID-19. Nantinya mereka akan disediakan layanan isolasi mandiri di kabupaten kota masing-masing dan nanti akan dipantau bagaimana kondisinya selama 5 hari setelah pulang ataupun setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan selengkapnya berikut ini kami hadirkan petikan wawancara dari PPIH Embarkasi Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur. Kita ternyata jamaah-jamaah yang di PCR test karena ada gejala, baik itu karena kondisi suhu badannya melebihi 37,5 derajat atau yang ada tanda-tanda tadi itu, ternyata seluruhnya negatif hasil PCR test itu. Justru yang positif dari 17 jamaah dari kloter 1 sampai kloter 6 itu adalah mereka yang diperoleh dari swab antigen. Karena begitu swab antigen positif, maka tindak lanjutnya adalah di PCR test di tempat ini juga. Nah, ternyata dari sebagian yang terindikasi positif melalui antigen itu di PCR test ternyata positif di situ. Screening kesehatan terhadap para jamaah haji yang sudah tiba di tanah air masih terus dilakukan, terutama setelah ditemukan adanya paparan COVID-19 kepada 17 jamaah haji yang kemudian sudah teridentifikasi sebelumnya. Sehingga harapannya dengan adanya kemudian screening ini nantinya bisa atau tidak kemudian memunculkan adanya penularan COVID-19 terutama di tanah air sepulang para jamaah haji ini tiba di tanah air. Demikian. Kika Madona, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.